Oh, jadi gejala-gejala diabetesnya itu pertama-tama pasien itu akan sering makan, sering minum. Ya, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, jadinya diabetes itu dia itu lebih menyerang ke pembuluh-pembuluh darah di tubuh kita. Halo Sobat Advance, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di Yowis. Yuk, waktunya Indonesia Sehat. Bersama dengan saya Melisa dan juga teman saya Nia. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget bersama dengan Dr. Edward. Halo dokter. Halo, Halo, Dok. Baik, apa kabar? Jadi dok, episode kali ini kita akan membahas mengenai diabetes. Nah, topik kali ini tuh menarik banget nih, yaitu salah satu penyakit berbahaya dan sangat kronis. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya dok, apa sih yang dimaksud dengan penyakit diabetes itu sendiri? Oh iya, jadinya diabetes sendiri itu adalah salah satu penyakit kronis. Artinya penyakit kronis ini adalah penyakit yang berlangsung itu menahun. Bukan penyakit-penyakit seperti batuk, pilek yang hari ini sakit, besok bisa sembuh, itu enggak. Penyakit diabetes ini menahun dan diabetes ini ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah dalam tubuh kita yang berlangsung cukup lama, sehingga kadar glukosa darah yang tinggi itu menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, sehingga komplikasi pada diabetes ini cukup berbahaya. Oke, lalu nih dok, apa aja sih gejala atau tanda-tandanya orang kena diabetes? Oh, jadi gejala-gejala diabetesnya itu pertama-tama pasien itu akan sering makan, sering minum, sering berkemih, kencing-kencing terus, tapi walaupun sering makan minum, pasien itu akan tetap lemas dan terus ada ditambah dengan penurunan berat badan. Dan ini penurunannya drastis ya dok ya? Ya. Pertanyaan selanjutnya ya dok ya, ada berapa macam sih jenis dari diabetes itu sendiri? Nah kemudian sebelum dijawab nih ya dok ya, kemungkinan setelah dokter nanti menjelaskan mengenai berapa macam jenisnya, nah itu mungkin nggak sih anak muda menderita diabetes? Ya, jadinya diabetes itu dokter akan mendiagnosa itu apabila ada kadar gula darah yang di atas 200, itu gula darah sewaktu, dan gula darah puasa di atas 126. Ya. Nah, ditambah lagi pemeriksaan HbA1c harus di atas 6,5. HbA1c itu adalah pemeriksaan darah yang digunakan untuk memantau kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir, semacam rata-rata begitu. Jadi kita bisa tahu efektivitas terapi dan progresivitas penyakit. Nah, dari diabetes ini ada 2 tipe. Ada tipe yang pertama dan yang kedua. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu soal insulin. Jadinya yang pasien diabetes harus tahu ini adalah tentang hormon insulin yang ada di tubuhnya. Jadinya insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh organ tubuh kita yang namanya pankreas. Pankreas ini terletak di organ pencernaan kita, sistem pencernaan. Lokasinya bersebelahan dengan hati. Jadinya pankreas ini yang akan menghasilkan hormon insulin. Nah, jadinya insulin ini tugasnya ini untuk memasukkan gula ke dalam sel tubuh kita. Jadinya kan tubuh kita kan butuh energi. Gula yang ada di dalam darah kita itu bisa masuk ke sel karena ada hormon insulin. Nah, kalau seandainya diabetes tipe 1 itu, kerusakannya itu ada di sel-sel yang ada di pankreas. Itu bisa disebut dengan diabetes autoimun. Dan ini terjadi pada anak-anak yang masih kecil. Nah, itu semacam penyakit bawaan begitu. Nah, jadinya keturunan ya? Ya, jadinya karena produksi hormon insulinnya itu sedikit, karena sel di pankreasnya sudah rusak, oleh karena itu gula darah di darah itu tidak bisa masuk ke dalam sel, jadinya cenderung tinggi. Itu namanya diabetes tipe 1. Nah, kalau diabetes tipe 2 ini yang sering terjadi pada dewasa muda. Biasa itu karena pola hidup, karena pola makan. Nah, ini ditandai dengan adanya kerusakan atau kurangnya sensitif reseptor dari insulin yang ada di sel untuk berespon terhadap insulin. Jadi walaupun udah ada gulanya dan udah ada insulinnya di dalam darah,
Tapi waktu dia melewati sel itu karena untuk kemasukan gula ke dalam selnya itu tidak tertinggi, jadinya gulanya nggak bisa masuk juga. Oh, oke. Nah, jadinya kadar gula di dalam darah tetap tinggi. Itu sih bedanya. Oke, next ya dok, ini Iya. ada pertanyaan nih. Faktor-faktor atau penyebab seseorang dapat menderita diabetes itu apa? Iya, jadinya untuk faktor resiko diabetes itu ada dua macam. Oke. Faktor resiko yang tidak dapat diubah itu antara lain tuh umur di atas 45 beresiko, ras Asia dan kulit hitam itu juga beresiko, dan ada riwayat gangguan di jantung, nah itu juga berpengaruh. Nah kalau faktor risiko yang bisa diubah antara lain pola hidup, pola makan, Oke. kadar gula darah, Hmm. terus habis itu ada kadar kolesterol. Nah, itu semuanya apa yang bisa kita ubah itu. Ya sebenarnya pada intinya itu kembali lagi ya ke pola hidup penyebab hidup. utamanya ya untuk zaman sekarang, bagi anak-anak milenial kayak kita nih Ci, yang suka Boba ya? boba, Iya. minuman manis tuh, Hmm. yang booming ya kan, dessert yang manis-manis itu mungkin boleh dimakan ya dok, tapi maksudnya harus dikurangi gitu. Ya, Jadi pokoknya dalam batas normal lah ya. betul, Ya. betul. Ya. Jadi harus ada dikontrol lah, jangan makan terlalu berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya, Ya, betul. betul Iya, sekali. kata Oke. kuncinya. Ya, jadi gini ya dok ya, kita kan tahu nih bahwa buah-buahan itu sendiri mengandung gula. Nah, kalau kita udah tahu nih buah-buahan sendiri itu mengandung gula, kalau kita konsumsi buah-buahan berlebihan, apakah itu juga bisa menyebabkan diabetes? Nah sebenarnya pilihan buah untuk penderita diabetes itu juga nggak boleh sembarangan. Oke. Buah-buah yang harus dihindari itu seperti durian, Durian, sawo, oke. anggur, lengkeng. Ya, pokoknya buah-buahan yang enak lah ya. Iya, benar. Semuanya dok. Iya, terus Nanti nggak bisa makan nih. Iya, nggak bisa makan nih kita. Iya. buah-buahan yang terlalu makan seperti pisang, mangga, Oke. pepaya yang kadar gulanya sudah tinggi dan dimakan itu rasanya manis, kalau sudah matang, nah itu juga sebenarnya dihindari. Dan buah-buah yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya buah-buah yang seratnya itu kurang. Jadi penyerapan di usus itu cepat sekali untuk dia menaikkan kadar gula darah. Nah, sebenarnya buah-buahan yang baik untuk penderita diabetes itu buah-buah yang kaya serat dan kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Contohnya pepaya yang tidak terlalu matang, pisang yang tidak terlalu matang, yang warnanya masih kuning kehijauan, apel, pir, jeruk. Nah itu buah-buah yang aman dimakan untuk penderita diabetes. Oke. Ci, masih ada yang enak Ci, ternyata. Iya, iya. Tapi nggak semuanya nggak enak. Kayaknya buah-buah yang nggak disebut buah-buah yang nggak enak nih jangan-jangan. Iya. Yang enak udah disebut duluan. Iya. Oke, ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita bakal kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini ya Sobat Sehat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Yowis. Yuk, waktunya Indonesia Sehat. Hello everyone, welcome to Advance TV, channel yang paling pas buat kalian yang aware banget soal kesehatan. Di sini kalian bakal dapetin update terbaru seputar tips olahraga, fakta-fakta unik, gaya hidup sehat, review produk kesehatan, dan juga sharing seru dari pakar kesehatan secara langsung. Gak cuma itu aja, karena di tiap minggunya akan ada promo produk-produk Advance yang pastinya bakalan murah banget dan bertabur hadiah. Temukan juga segmen kejutan berupa giveaway berhadiah jutaan rupiah. Seru banget kan? Cuma di Advance TV, menjalankan gaya hidup sehat jadi begitu simple and fun. So, tunggu apa lagi? Langsung aja like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Dan mulailah gaya hidup sehat bersama Advance TV. Halo Sobat Advance, kita kembali lagi di Yowis. Yuk, waktunya Indonesia Sehat. Bersama dengan saya Melisa dan bersama juga dengan teman saya Nia dan juga dengan Dr. Edward. Udah pasti banget nih, penasaran banget nih ya sama pertanyaan kita selanjutnya karena topik kita semakin menarik nih ya. Iya, Dan Mel. Dr. Edward. Oke, kita lanjut aja nih pertanyaan selanjutnya. Ini adalah pertanyaan mengenai kita itu harus check up itu berapa kali sih gitu, maksudnya haruskah kita sering check up untuk menghindari diabetes ini? Nah, sebenarnya ketentuan untuk check up untuk orang-orang anak-anak muda itu sebenarnya nggak ada pakemnya itu berapa. Tapi kalau seandainya kan sudah ada keluhan, sudah ada faktor resiko, dan sudah ada riwayat diabetes dari orang tua, sebaiknya boleh cek setiap
setiap tahun. Setiap tahun. Iya. Oke, jadi Itu memang kalau udah ada keturunan ya, ada riwayat ya. Oh, Ada riwayat. Oke, jadi misalnya sobat advance ada keluarga yang ada riwayat diabetes ataupun mungkin ada rekan-rekannya, mungkin bisa diinformasikan kalau ini memang perlu untuk dicek minimal 1 kali dalam 1 tahun ya dok ya, Ya, untuk betul. mengontrol ya, untuk mengontrol kadar gula ini. Nah, Oke, next. Kemudian kita mau tanyain lagi nih dok, apa aja sih komplikasi yang diakibatkan oleh diabetes itu sendiri? Ya, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, jadinya diabetes itu dia itu lebih menyerang ke pembuluh-pembuluh darah di tubuh kita. Jadinya dia itu merusak fungsi normal dari pembuluh darah kita di dalam tubuh. Jadinya pembuluh-pembuluh darah yang dirusak itu antara lain yang biasanya sering kelihatan itu adalah kayak pembuluh darah di otak, yaitu dia akan menjadi stroke. Pembuluh darah di mata dia akan menjadi buta karena retinopati diabetik. Penyakit jantung, kalau dia seandainya kerusakan pembuluh darahnya ini ada di arteri koroner, pembuluh darah jantung. Bisa juga kalau menyerang ginjal jadi gagal ginjal, dan biasanya menyerang pembuluh darah yang di kulit, sehingga pasien-pasien diabetes ini lebih sering gatal, dan kalau seandainya ada luka itu sulit sukar sembuh. Ngeri ya? Ngeri ya, Iya, komplikasinya ya. Maksudnya kayak kita kan taunya kalau diabetes itu paling ya udah kurang minum gula, gula atau minum yang manis-manis, tapi ternyata kalau misalnya dibiarkan sampai larut-larut, komplikasinya bisa sampai stroke ya, bisa sampai jantung gitu. Jadi benar-benar kronis juga ya. Iya, betul. Kronis, jadi jangan diremehkan juga nih. Berarti benar ya dok ya, kalau udah terkena diabetes, apalagi kalau ada komplikasi, itu tingkat kematiannya sangat tinggi. Ya, jadinya komplikasinya itu tergantung dari keparahan dari organ yang dideritanya itu, atau organ targetnya itu dari diabetes. Oke, lanjut ya dok. Apa saja sih pantangan yang harus dilakukan oleh penderita diabetes, dan apakah ada makanan khusus bagi penderitanya? Ya, jadinya seperti yang kita tahu, jadinya asupan gizi yang kita makan setiap hari itu kan kurang lebih paling banyak berasal dari karbohidrat. Karbohidrat kalau kita makan itu sampai usus nanti akan pecah menjadi glukosa. Singkatnya seperti itu. Nah, untuk tipe makanan yang dimakan itu ada 2 jenis. Ada makanan yang lambat diserap tubuh, yaitu dengan makanan dengan indeks glikemik yang rendah, dan makanan yang sangat mudah diserap oleh tubuh, yaitu dengan indeks glikemik yang tinggi. Nah, pilihan makanan untuk penderita diabetes ini adalah makanan-makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Contohnya yang tidak boleh, nah misalkan itu nasi putih. Yang pertama, nasi putih ini kan makanan pokok Indonesia ya, orang Indonesia ya. Orang kan bilang kalau belum makan nasi putih itu rasanya belum makan. Iya. Jadi kayak nasi putih itu udah harus banget dimakan. Iya, betul. Nah, jadinya nasi putih itu sebaiknya harus diganti dengan nasi merah, harus pelan-pelan. Nah, yang kedua, roti putihnya juga banyak orang Indonesia makan ya. Buat sarapan ya dok. Ya, betul. Ini sobat itu sudah pasti sarapan rata-rata roti ya. Ya, itu juga sebenarnya harus diganti dengan roti gandum, karena gandum itu seratnya itu lebih tinggi daripada tepung terigu. Jadinya penyerapan di ususnya itu jauh lebih lambat, sehingga gula darahnya itu cenderung lebih stabil. Nah, yang ketiga ini adalah makanan manis yang di dalam kemasan. Contohnya biskuit, cookies, permen, itu harus dihindari. Nah, minuman-minuman manis yang keempat, seperti soda itu udah harus pantangan ya. Udah wajib ya, itu udah wajib sih. Ya, begitu pula jus buah itu. Jus buah kan nggak boleh juga? Ya, tidak boleh, karena buah campur gula ya. Iya, selain buahnya yang sudah di blender dan sudah dihaluskan itu ternyata tubuh itu lebih gampang menyerap, sehingga lonjakan gula darah itu semakin cepat. Nah, jadinya itu semakin memperburuk orang-orang yang menderita diabetes. Oke, next ada apa nih? Pertanyaan selanjutnya nih dok, bagaimana sih proses penyembuhan dari penderita diabetes itu sendiri, dan berapa lama proses penyembuhannya? Kalau untuk proses penyembuhan, saya tadi di awal bilang diabetes ini adalah penyakit kronis. Jadi diabetes ini sebenarnya nggak ada kata sembuh, hanya terkontrol dengan obat. Jadinya selama gula darahnya itu normal-normal, itu bukan berarti pasiennya sudah sembuh. Karena jadi seumur hidup harus minum obat ya? Ya, karena diabetes ini kan
sudah kerusakan di selulernya, entah di hormon jadinya obatnya itu harus diminum terus-menerus gitu. Jadi berarti bukan kalau misalnya dibilang udah normal berarti bukan berarti sembuh. Betul. Tapi kadar gulanya yang dikontrol. Jadi jatuhnya seperti punya penyakit yang udah permanen ya dalam tubuh betul, ya. betul. Jadi jangan sampai deh amit-amit ya, jangan sampai karena kita nih anak-anak muda kena diabetes ya. Terutama semoga Sobat Advance juga dengan setelah menonton episode kali ini lebih sadar ya. Maksudnya kalau mau makan yang manis-manis boleh, tapi harus dikontrol daripada nanti kita diabetes ya. Betul. Terus ada pertanyaan tambahan nih, Dok, buat teman-teman di rumah juga nih, dan aku pribadi juga penasaran. Banyak banget kan muncul gula-gula yang buat, saya juga nggak tahu sih itu buatan atau apalah, pokoknya ya banyak lah yang bilang ini cocok buat diabetes segala macam. Sebenarnya itu efek atau enggak sih? Oh ya, itu gula-gula itu sebenarnya sangat bagus sih untuk penderita diabetes, karena walaupun rasanya manis, itu jumlah kalorinya itu kecil dan cenderung aman untuk penderita diabetes. Jadi memang sebenarnya dianjurkan, ya, betul. Buat yang udah belum pernah sih, yang udah punya riwayat diabetes itu harus mengganti gula pasir yang biasa dikonsumsi menjadi gula yang itulah ya, yang banyak di pasaran sekarang banyak nih gula untuk penderita diabetes dan sebagainya. Oke Dok, terus ada satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini. Apa tips Jitu untuk kita khususnya anak-anak milenial nih ya, dan juga Sobat Advance di rumah supaya terhindar dari diabetes ini? Oh ya, yang pertama kita semua harus tahu bahayanya diabetes itu apa dan diabetes itu menyerang organ apa saja. Nah itu pertama harus tahu dulu. Kedua itu harus olahraga rutin. Jangan malas gerak begitu. Setiap hari kalau bisa 1 minggu usahakan ada 3 kali untuk berolahraga, masing-masing setengah jam. Lanjut lagi apa lagi Dok? Yang ketiga, yang terakhir harus mengubah pola makan. Jadinya mengurangi makanan yang manis-manis dan yang tinggi kalori ya. Nah Sobat Advance, banyak banget kan informasi mengenai diabetes yang sudah didapatkan dari Dr. Edward pada pagi hari ini. Tentunya sangat bermanfaat banget ya buat aku, buat Mia, buat Sobat Advance di rumah. Bener banget nih Mel, jadi semoga kita semua semakin menyadari pentingnya untuk memperhatikan kadar gula dalam tubuh kita dan menjaga pola hidup sehat, sehingga kita bisa terhindar nih Mel dari penyakit diabetes itu sendiri. Terima kasih ya Dr. Edward sudah datang di studio kita pada pagi hari ini ya, dan memberikan edukasi mengenai diabetes. Stay safe and stay healthy ya Dok. Stay safe ya Dok, stay healthy ya. Oke Sobat Advance, jangan lupa juga untuk share informasi bermanfaat ini ke keluarga, rekan-rekan, dan teman-teman kamu ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe YouTube channel kita supaya kita semakin semangat nih untuk memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Akhir kata, saya Melisa dan juga teman saya Mia. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Yowis. Yuk, waktunya Indonesia sehat. Bye-bye.